Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari Wahyu Purnomo dari SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta, sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 LPTK UIN Salatiga tahun 2023. Dan pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja dengan menggunakan modul AJAL berbasis TPACK pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu pada kelas 4. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kita hari ini akan belajar tentang Al-Islam, yaitu temanya kita hari ini itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan maju ke depan, Mas Fatan, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Yuk, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Fatan ya. Kita tadi sudah doa belajar. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Tapi sebelumnya Pak Wahyu absen dulu ya. Nanti yang saya panggil namanya bilang hadir sambil angkat tangannya ya. Yang pertama Mbak Anora. Yang keras, Mbak Anora. Mbak Natasha. Mas Firza. Mas Haikal. Mas Naufal. Fatan. Altaf. Queen. Nah, alhamdulillah hadir semuanya ya hari ini ya. Alhamdulillah hadir. Oke. Tadi sudah doa belajar, di absen sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita, yaitu negara apa? Indonesia. Kita bernyanyi dulu lagu nasional. Nanti judulnya tentang Berkibarlah Benderaku. Sudah hafal semua ya? Sudah, alhamdulillah. Yo, nanti saya setelkan video, kita nyanyi bareng-bareng. Oke. Mas Naufal, Mas Naufal. Berkibarlah benderaku, nama suci kakak merah di seluruh Rakyat Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan pangkat serentak rakyatku membela.
Oke, perhatikan anak-anak semuanya. Tadi kita sudah bernyanyi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Sekarang tujuan pembelajaran, Pak Wahyu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, pagi hari ini, yaitu yang pertama, nanti setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, ditujukan kepada siswa semuanya. Yang pertama, siswa itu harus mampu, ya, nanti siswa itu mampu memahami kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa itu nanti mampu menanamkan rasa cinta dan hormat terhadap kitab Allah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menerapkan ajaran kitab-kitab Allah, ya. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti yang saya tunjuk, saya kasih pertanyaan, langsung dijawab saja, ya. Yang pertama, Mbak Queen, ya, Mbak Queen. Apa itu iman, Mbak? Bagus, betul? Betul. Oke, yang kedua, Mas Naufal, ya, Mas Naufal, apa fungsi kitab? Satu saja. Petunjuk bagi manusia. Fungsi kitab itu apa? Petunjuk bagi manusia, betul? Betul. Yang ketiga, Mbak Natasha, ya, Natasha, ini mudah. Sebutkan 4 kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Apa, Mbak? Sudah urut itu? Sudah. Yang pertama apa? Taurat. Yang kedua? Zabur. Yang ketiga? Injil. Yang keempat? Al-Quran. Oke, pertanyaan sudah dijawab oleh anak-anak semuanya. Perhatikan, nanti ini saya buat berapa kelompok ya? 3 kelompok atau enggak ya 4 kelompok ya. 4 kelompok. Nanti sebelum dibentuk 4 kelompok, ada tugas yang pertama itu nanti kalian mengamati video, ya, video tentang beriman kepada Allah. Pernah lihat tentang Syamil dan Dodo? Syamil Dodo tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nanti setelah kalian melihat video, nah ada tugas kelompoknya itu adalah setiap kelompok, ya, setiap kelompok nanti mengamati video yang sudah diputar. Ya, nanti diamati, videonya diamati. Yang pertama tugasnya ceritakan kembali apa yang sudah ditonton. Jadi nanti apa yang kalian sudah tonton nanti ceritakan kembali, ditulis di dalam kertas, ya, dalam kertas. Dan nanti satu kelompok membuat satu saja, ya. Yang kedua, kemudian ada berapa kitab-kitab Allah yang sudah kalian amati di dalam video tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, sebutkan kitab-kitab Allah tersebut. Ya. Yang kedua ini cuman ada berapa kitab-kitab Allah, jawabannya cuman singkat. Berapa kitab-kitab Allah. Kemudian yang ketiga, suruh menyebutkan kitab-kitab Allah itu apa saja. Ya, dan juga di sini ada tambahan Nabi dan Rasul penerimanya. Sudah paham? Oke, sekarang kita bentuk kelompoknya dulu, ya. Kita bentuk kelompoknya dulu. Kelompoknya ada berapa? 4 ya. 4 kelompok, nanti hitung 1 sampai 4. Hitung 1 sampai 4 dari Mas Altaf, ya. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Seperti itu ya. Oke, dari mulai Mas Altaf, hitungan Mas. Oke, pas ya. 4. Berarti coba yang mengucapkan angka 1 siapa? Angkat tangan. Yang 1 silahkan berdiri dulu. Silahkan kumpul di sini. Yo, silahkan kumpul di sini. Altaf cowok sendiri ya. Ya, udah. Yang bilang angka 2 silahkan berdiri. Oke, berkumpul di sebelah sana tempatnya Mas Fatah. 2. Yang bilang angka 3 silahkan berdiri. Silahkan berdiri. Oke, berkumpul di tempatnya itu Mas Ahza. Yang bilang 4 angkat tangan. Oke, berkumpul di tempatnya Mbak sini, yuk.
Oke, perhatikan. Yang pertama tugasnya apa tadi? Mengamati video. Sekarang kita lihat videonya bareng-bareng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tugas yang pertama, silahkan kalian siapkan 1 sobek kertas atau 2 sobek kertas untuk setiap kelompoknya, ya. Nanti ditulis kelompoknya namanya siapa saja di situ.
Oke, sudah selesai? Nah, nanti ada yang presentasi tiap kelompok. Ya, 2 orang tiap kelompok nanti maju ke depan presentasi. Mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Sudah siap kelompok 4? Sudah, silahkan maju. Yang mau presentasi silahkan maju. Yuk. Perhatikan, ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Silahkan Mas mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau presentasi hasil kelompok kami. Kelompok 4 ada Azalia, Amira, Keisha, Fatan, Akbar, Naufal. Soal yang pertama, ceritakan kembali apa yang sudah ditonton. Soal kedua, ada berapa kitab-kitab Allah? Soal ketiga, sebutkan kitab-kitab Allah tersebut. Suatu hari Syamil dan Dodo pergi ke perpustakaan keliling dan Syamil membaca buku kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Syamil tidak paham maksudnya, lalu ada kakak-kakak pembina yang membantu penjelasan tentang buku itu. Jawaban nomor 2. 4. Jawaban nomor 3. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ketiga, kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Kitab keempat, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang kelompok yang ketiga siapa? Kelompok 3 siapa? Kelompok 3? Kelompok 3. Yo, silahkan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dava, Nanda, Bagas, Arkanino, Ridwan. 1. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ceritakan kembali cerita tersebut. Syamil mengajak Dodo pergi ke perpustakaan keliling dan Syamil menentukan buku yang berjudul Kitab-Kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 1 adalah Natasha, Queen, Anora, Meisha, Reva, Altaf. Ceritakan kembali apa yang sudah ditonton. Dodo, ada berapa kitab-kitab Allah? Sebutkan kitab-kitab Allah. Yang pertama, Dodo dan Syamil Syamil pergi ke perpustakaan dan menemukan kata yang berjudul Kitab-Kitab Allah dan dijelaskan oleh kakak-kakak. Yang kedua, ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Sebutkan kitab-kitab Allah. Nabi Musa, kitab Taurat. Nabi Daud, kitab Zabur. Nabi Isa, kitab Injil. Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Masih ada satu kelompok lagi ya. Satu kelompok lagi yaitu kelompok 2. Mana kelompok 2? Silahkan maju ke depan kelompok 2. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 adalah
Zahra, Lintang, Fatah, Firza, Azza, Danis. Nah, masuk soalnya. Ceritakan kembali apa yang sudah ditonton. Tonton. Ada berapa kitab Allah? Sebutkan kitab-kitab Allah tersebut. 1. Syamil dan Dodo pergi ke perpustakaan keliling untuk membaca buku berjudul Kitab-Kitab Allah. 2. Ada 4 kitab Allah. 3. Taurat Nabi alaihissalam, Zabur Nabi Daud alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, perhatikan anak-anak semuanya. Silahkan kembali ke mejanya, kursinya masing-masing ya. Jadi apa yang didiskusikan oleh kalian semua tadi sudah betul ya. Jadi Syamil Dodo tadi menceritakan tentang 4 kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian ada berapa kitab Allah itu? Ada berapa, Mbak? Ada 4. Apa saja? Yang pertama kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu iman. Tadi pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada Mbak Queen. Iman itu apa? Iman itu adalah percaya, meyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Itulah yang dinamakan iman. Berarti beriman itu artinya apa? Mempunyai iman atau ketetapan hati, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Pengertian dari kitab-kitab Allah itu sendiri apa? Yang pertama ini adalah pengertian kitab-kitab Allah adalah kitab Allah itu adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah, kumpulan ayat-ayat Allah ya, yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Sebagai umat Islam kita wajib untuk meyakini dan mempercayai kitab-kitab Allah tersebut. Kemudian fungsi kitab ya, perhatikan tadi yang pertanyaan ini saya tujukan kepada siapa? Fungsi kitab kepada Mas Naufal. Fungsi kitab apa? Yang pertama adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi hidup manusia. Kemudian yang kedua apa? Sebagai obat ya, syifa. Dalam Al-Quran disebutkan syifa. Syifa itu adalah penyembuh atau obat. Jadi Al-Quran itu adalah obat bagi semua manusia. Apabila kita sakit, contohnya apabila kita sakit, piye carane sembuh? Kita baca Al-Quran, insya Allah nanti penyakit kita sembuh. Dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa fa'idha maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkannya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai pembeda Al-Furqan ya, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam Al-Quran itu ada yang menerangkan kebaikan, menerangkan keburukan. Kalau kita melakukan keburukan, maka kita akan memasuki apa? Neraka. Nah, apabila kita melakukan sebuah kebaikan, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang keempat fungsinya adalah sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian, nah ini 4 nama kitab-kitab Allah. Tadi sudah saya kasih pertanyaan kepada Mbak Natasha di awal tadi ya. 4 nama kitab-kitab Allah itu apa saja? Yang pertama urut ya. Yang pertama Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana? Untuk apa? Di mana, Mas? Yang pertama di mana dulu? Di Bukit Tursina ya. Dan pada saat itu ketika Nabi Musa itu hendak menerima kitab Taurat, Nabi Musa itu berpuasa selama 40 hari ya. Dan ini ditujukan untuk Bani Israel. Kemudian yang kedua, kitab yang turun kepada Nabi Daud, kitab apa? Kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir, yang masih terjaga kemurniannya dan sebagai pelengkap, sebagai penyempurna dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi umat Islam. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Anak-anak semuanya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang pengertian kitab Allah. Jadi kitab Allah itu adalah sekumpulan firman Allah yang diwahyukan Allah kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, fungsi kitab itu apa? Fungsi kitab tadi sudah kita terangkan, yaitu tentang petunjuk bagi manusia sebagai obat, kemudian sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, kemudian sebagai penjelas segala sesuatu. Yang terakhir adalah 4 kitab Allah. 4 kitab Allah ada 4, yaitu apa? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan itu diturunkan kepada nabi dan rasul pilihan Allah. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Mbak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, perhatikan. Ini ada lembar soal, ya. Ada lembar soal. Nanti silahkan di rumah dikerjakan, ya. Di rumah dikerjakan. Nanti dikumpulkan hari berikutnya. Dikumpulkan ke Pak Wahyu, gitu ya. Ya. Perhatikan, di sini ada nama-nama kitab. Nama kitab di bawah ini diturunkan kepada nabi siapa? Di sini sudah ada jawabannya apa di bawahnya. Gitu. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Setelah belajar, silakan Mas Fatan untuk maju ke depan, pimpin temannya untuk berdoa lagi, Mas. Yuk. Yuk. Diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih Mas Fatan ya. Cukup sekian dari Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.